Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah. Betapa indahnya ajaran Islam. Bahkan suami istri yang bercerai, Islam masih mengaturnya dan memberikan mereka ajaran agar tetap saling akur, saling bermusyawarah dan saling menyayangi terhadap anak mereka. Bagaimana Islam mengatur suami istri yang bercerai sementara mereka memiliki anak yang masih menyusui? Mari kita simak tafsir Jalalain berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na, dan wanita-wanita yang menyusui, ay liyurdi'na, hendaklah menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, amaini, selama 2 tahun, kamilaini, sempurna, sifatun muakkadatun. Jadi di sini dijelaskan seorang wanita yang menyusui anaknya itu dianjurkan untuk sampai 2 tahun penuh. Bahkan di sini ditakkid, dikuatkan kamilaini, 2 tahun penuh. Liman arada ayuti marrodoah, bagi yang ingin menyempurnakan susuan, wala ziyadata alaihi, dan tidak lebih dari 2 tahun. Jadi artinya boleh kurang dari 2 tahun, tapi tidak dianjurkan untuk lebih dari 2 tahun. Wa alal mauludi lahu, sementara bagi al mauludi lahu ay al ab, sementara bagi bapaknya, rizquhunna, yaitu memberi rizki, wajib memberi rizki. Dalam hal ini adalah it'amul walidat, yaitu memberi makan kepada al-walidat, kepada ibu-ibunya, artinya kepada istrinya. Al-walidat kepada yang menyusui tadi itu, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian, alal irdo, jadi intinya memberi sandang pangan kepada istrinya, alal irdo idza kunna mutallaqat. Nah, jadi ini konteksnya sebenarnya suami istri bercerai sementara masih punya anak bayi, maka anak bayi ini tetap harus disusui oleh si mantan istrinya ini, sementara si suami tetap wajib memberikan nafkah berupa sandang pangan, ya, sandang pangan. Jadi pakaian dan kebutuhan-kebutuhan ibu dan bayi tersebut tetap dipenuhi oleh mantan suami ini tetap. Kemudian bil ma'ruf, dengan cara yang patut, biqadri taqatihi, dengan kemampuannya, jadi kemampuan si suami. Karena posisi mereka sekarang sudah bukan suami istri lagi, sehingga tidak seperti sebelumnya. Maka biqadri taqatihi, dengan kemampuan si mantan suami ini. Wala tukallafu nafsun illa wusaha, jadi seorang itu tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Taqataha, sesuai dengan kemampuan. La tudara walidatun biwaladiha, seorang perempuan tidak boleh diberi bahaya ataupun mendapatkan kemelaratan liwaladiha, karena anaknya, bisa babihi bi antukroha ala irdoihi idam tanaan. Jadi seorang wanita, artinya istrinya tadi itu, mantan istrinya ini, tidak boleh dipaksa untuk menyusui kalau dia memang enggan untuk menyusui. Tidak boleh dipaksa, karena posisinya sudah bukan istri dari si suami tadi kan, sekarang sudah bercerai, maka tidak boleh dipaksa idam tanaat, karena memang enggak mau kan, atau enggan untuk menyusuinya. Wala yudara mauludun lahu, dan begitu juga si mantan suaminya itu tidak boleh diberi kemelaratan atau beban biwaladihi, karena anak tersebut, karena bayi tersebut, ai bisa babihi bi an yukallifa fawqa aw yukallafa fawqa taqatihi, jadi dia diberi beban tidak sesuai dengan kemampuannya. Wa idhafatul walad ila kullin minhuma fil mawdi'aini lil istitaf, sementara penisbatan ataupun penyandaran kata
al-walad bayi di sini kepada keduanya, ya, dari sini mauludun lahu, kemudian di sini walidatun biwaladiha mauludun lahu biwaladihi. Jadi disandangkan ya, disandarkan kata anak kepada ibunya. Jadi anak dari ibunya, anak dari bapaknya, kan seperti itu. Lil istiqtaf, agar mengundang rasa prihatin, ya, mengundang rasa prihatin kepada si bayi ini. Wa alal warisi, dan bagi ahli waris, ay warithul abi, ahli waris dari bapaknya, wa huwa sobi, ini bayinya, ay ala walihi fi malihi, jadi yang mengurus bayi ini, bagi orang yang mengurus bayi ini, mislu dzalik, begitu juga sama. Alladzi alal ab lil walidah minar rizqi wal kiswah, mislu dzalika alladzi alal ab, jadi dia wali dari bayi ini juga harus memberikan sebagaimana si bapak atau mantan suami tadi itu memberikan kepada anaknya. Fa in aroda, maka jika keduanya menginginkan, ai al walidani, yaitu dua suami istri yang sudah bercerai ini menginginkan fisolan, yaitu fitoman lahu, disapih, qoblal haulaini sodiron antarodin, jadi sebelum 2 tahun ini dua suami istri ini yang sudah bercerai ini antarodin minhuma wa tasyawurin, bermusyawarah dan saling merelakan, sudah sepakat untuk disapih sebelum 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun sudah disapih. Antarodin minhuma wa tasyawurin, karena keridhaan, ya sudah sepakat, wa tasyawurin bainahuma, ada musyawarah keduanya. Litadhhar maslahata sobi, untuk kemaslahatan atau kebaikan si bayi, fihi fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jadi nggak apa-apa si ibu ini menyapih bayinya padahal belum 2 tahun, karena memang sudah bermusyawarah dengan mantan suaminya tersebut. Fi dzalika wa in aradtum, dan jika kalian menginginkan khitabun lil aba, ini untuk bapak-bapaknya ini. Wa in aradtum an tastadu, dia untuk suami-suaminya tadi kan, suami-suaminya ini. Wa in aradtum an tastardiu auladakum, jadi setelah disapih kemudian si suami ini mencari perempuan untuk menyusui. Jadi perempuan lain, karena si mantan istrinya kan sudah tidak menyusui lagi. Antastardiu auladakum maradi'a ghairil walidat, jadi mencari atau meminta agar disusui si bayi ini ghairil walidat, selain dari ibu yang asli. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai suami-suami, idza sallamtum, jika kalian memberikan ilaihinnah ma ataitum ay aradtum ita'ahu lahunna minal ujrah. Jadi enggak apa-apa disusui oleh orang lain, ya, disusui oleh wanita lain, dan memberikan ujrah, ya, memberikan ongkosnya, ya, memberikan biaya hidup buat si wanita tadi sebagai bentuk terima kasih. Bil ma'ruf, dengan cara yang patut, katibin nafsi, dan karena memang keinginan diri sendiri. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. La yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak ada tersembunyi baginya itu sesuatu. Walladzina yutawaffawna yamutuna, dan bagi orang-orang yang mati, minkum, di antara kalian, wa yadaruna wa yatrukuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna, maka istri-istri tersebut menunggu, liyatarabbasna, hendaklah menunggu, bi anfusihinna ba'dahum anin nikah, menunggu setelah kematian suami mereka itu untuk melakukan pernikahan. Menunggu berapa lama nunggunya? Arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 minal layali, atau 4 bulan 10 malam, 4 bulan 10 hari. Wa hadza fi ghairil hawamil, ini bagi orang perempuan tadi yang mati suaminya itu, bagi yang
perempuan tadi tidak hamil. Kalau orang perempuan hamil, fa'iddatuhunna an yada'na hamlahun. Kalau perempuan yang mati suaminya itu hamil, maka dia iddahnya itu yada'na hamlahun, sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan, maka dia boleh menikah lagi. Tapi kalau dia itu ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka dia harus menunggu arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Bi ayat tolak, karena ada di ayat surat at-tolak. Wal amatu ala nisfi min dzalika bisunnah. Di dalam hadis dijelaskan bahwa untuk orang merdeka memang menunggunya 4 bulan 10 hari. Untuk orang yang al-amah, ya, budak perempuan, menunggunya setengahnya. Setengahnya berarti kalau 4 bulan berarti 2 bulan 5 hari. Setengahnya. Wa idza fa idza balagna ajalahunna, maka jika sudah sampai ajal mereka, ajal maksudnya adalah muddah tarabbusihin. Jika sudah sampai masa penantian mereka atau iddahnya sudah selesai, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian ayyuhal auliya, kepada wali-wali, kepada wali-wali si wanita ini, ya. Bisa anaknya, ya, bisa kakeknya, karena bisa bapaknya, ya. Fima fa'alna fi anfusihinna, fima fa'alna fi anfusihinna, tidak ada dosa bagi kalian dari apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, minat tazyin wa ta'arudil khitab, yaitu bersolek dan wa ta'arudil khitab, bersiap-siap ataupun menyiapkan diri untuk menerima pinangan. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf syar'an. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Alimun, khabir itu artinya alimun bi batinihi, mengetahui yang batin, kadzahirihi, sebagaimana mengetahui yang zahir. Jadi tidak ada beda bagi Allah yang batin maupun yang zahir. Itu namanya khabir, al-khabir. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa bagi kalian fima arradtum, atas apa yang kalian lawahtum, atas apa yang kalian tampakkan, bihi min khidbatin nisa, dalam hal untuk meminang wanita, al mutawaffa anhun azwajahunna, setelah kematian wanita yang ditinggal mati suaminya tadi, fil iddah, padahal mereka masih dalam keadaan iddah. Kaqaulil insan, sebagaimana perkataan seseorang, masalan innaki la jamilah. Jadi dipuji si wanita yang ditinggal suaminya ini, tinggal mati suaminya ini, dipuji oleh orang yang ingin menikahinya, dan orang yang ingin menikahi mengucapkan innaki la jamilah, engkau itu cantik. Nah, ini enggak apa-apa. Wala junaha alaikum fima arradtum. Jadi itu namanya sindiran untuk pernikahan, tapi tidak memastikan, cuman muji saja, kamu cantik gitu. Waman yajid mithlaki wa rubba raghibin fiki. Banyak orang yang suka pada kamu, banyak laki-laki yang pasti suka sama kamu tuh cantik. Au aknantum atmartum, atau kalian wahai laki-laki menyembunyikan fi anfusikum, di dalam diri kalian, min qasdi nikahihinna, untuk menikahi wanita yang ditinggal mati suaminya yang masih dalam iddah tersebut. Alimallahu annakum satadkurunahunna, Allah sudah tahu kalian pasti akan mengingat atau menyebut-nyebut mereka bil khidbah, untuk dipinang. Wala tasbiruna anhunna, enggak sabar nunggu iddahnya. Fa ahabahalakum at-ta'rid, karena enggak sabar untuk nunggu iddahnya. Lama sekali ini, 4 bulan 10 hari, lama sekali. 1 bulan 2 bulan enggak sabar, akhirnya mengucapkan kata-kata sindiran nikah. Jadi bukan godaan, tapi sekedar mengatakan itu alimallahu annakum satadkurunahunna. Maka di sini walakin la tuwaiduhunna, itu enggak apa-apa mengatakan sindiran-sindiran pernikahan. Walakin la tuwaiduhunna, tapi jangan diberi janji pasti.
sirron nikah. Jangan walakin la tuwaiduhunna sirron. Janganlah memberi janji kepada mereka secara rahasia terkait pernikahan illa kecuali lakin an taqulu qaulan ma'rufah, kecuali sekedar kata-kata indah saja. Seperti tadi itu, innaki la jamilah, kamu itu cantik, itu apa itu. Tapi kalau sudah mengatakan pernikahan ini nggak boleh karena masih dalam tahap iddah kan. Ai ma'urifa syar'an minat ta'rid falakum dzalika. Sekedar sindiran-sindiran. Enggak, ya zonanya itu masih zona umum lah, itu bukan khusus. Wala ta'zimu uqdatan nikah, janganlah kalian itu berazam mengadakan akad nikah ay ala akdihi hatta yablughul kitab, sampai sudah selesai iddah. Ajalah ayyan bi anyantahi. Intinya kalau sudah selesai iddah barulah akad. Azam, ada azam untuk akad. Artinya jangan memberikan azam, jangan mengazamkan pernikahan ketika mereka dalam keadaan iddah. Tapi nggak apa-apa, sekedar pujian. Kalau sudah iddahnya selesai baru. Ini wala ta'zim uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jadi selesai iddahnya, sampai selesai iddah. Wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian wahai laki-laki, minal azam wa ghairihi. Azam berupa keinginan untuk menikah. Fahdharu, maka berhati-hatilah, ayyu akibakum idza azamtum. Itu Allah akan menghukum kalian karena azam itu, artinya berazam melakukan, ya berkeinginan melakukan pernikahan di waktu wanita tadi masih dalam keadaan iddah, nggak boleh, diharamkan. Minal azam fahdaru wa alamu annallaha ghafurun liman yahdaru, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha pengampun bagi orang yang menghindarinya, halimun, dan Allah itu maha penyantun, maha pengasih, bi ta'khiril uqubah an mustahiqiha. Jadi halim itu artinya takhirul uqubah an mustahiqiha. Allah Subhanahu wa taala itu mengundurkan atau mengakhirkan, ditunda, menunda hukuman kepada orang yang berhak dihukum. Jadi tidak langsung dihukum. Kalau setiap maksiat yang kita lakukan langsung dihukum, ya tidak ada manusia selamat di muka bumi ini. Tapi kan diundur sampai pada waktu Allah itu memberi dia itu jalan taubat, kesempatan untuk taubat sampai mati. Kalau sudah mati sudah tidak ada lagi pengunduran waktu. Demikian kajian pada pagi hari ini. Intinya adalah bahwa yang pertama, seorang suami yang menceraikan istrinya sementara masih ada bayi di antara mereka, maka tetap seorang istri ya dianjurkan untuk menyusui bayi tersebut selama 2 tahun. Sementara si mantan suami ini memberikan sandang pangan tetap kepada mantan istri, dan kalau anaknya ya bukan mantan karena anaknya gitu. Sandang pangannya tetap kewajiban si suami tetap menafkahi mantan istrinya ini. Kemudian jika keduanya sepakat untuk mengakhirkan masa penyusuan sebelum selesai 2 tahun, ya tidak apa-apa, asalkan memang ada di situ tarodin tadi kan, tarodin kemudian tasyawurin, saling ridho, sepakat, dan saling musyawarah. Nah, inilah keindahan Islam. Jadi setelah melakukan tolak dan setelah cerai itu masih ada di situ akur. Jadi suami istri itu masih akur, masih saling bermusyawarah, sepakat apa enggak gitu. Nah, setelah ada musyawarah, maka bolehlah si bayi ini disapih, padahal belum 2 tahun, kemudian disusui kepada wanita yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.